Baik, pembahasan selanjutnya kita akan masuk kepada desain elemen kolom SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus sesuai dengan SNI 2847/2019. Pada prinsipnya, desain kolom harus didesain dengan prinsip kolom kuat, balok lemah, di mana kekuatan kolom harus lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan balok. Dalam contoh pada desain ini, perhitungan yang kita ambil adalah K1 ya, K1 45 kali 45 yang diambil pada lantai satu yang secara global kita perkirakan memikul gaya aksial terbesar adalah kolom lantai satu. Karena kenapa? Karena kolom lantai satu tersebut akan memikul dua tingkat di atasnya. Kemudian, sampel yang kita ambil juga sebaiknya sudah kita lihat mana dia pemikul momen yang paling besar. Ya, dapat kita lihat ini di batang 209. Kalau di sub, di K1 ya, kira-kira di sini posisinya. Batang 209. Nah, kita cek dulu posisinya. Oke, batang 209 di sini ya, di sini. Ya, kenapa kita pilih di sini? Karena secara keseluruhan kolom, kita lihat kita akan mendesain based on gaya terbesar atau momen terbesar yang akan bekerja pada kolom tersebut. Ya, cara ceknya gimana? Ya, kita tinggal setelah kita running ya, kemudian kita display sortable, ya, kemudian elemen output, frame, frame output, terus kita oke kan, nanti akan terlihat semacam report dari gaya dalam yang bekerja. Nah, di situ dapat kita filter atau kita pilih momen terbesar yang bekerja pada batang batang kolom yang ada di gedung ya. Jadi karena agak lama kita skip saja. Jadi nanti momen yang terbesar itu yang kita pilih untuk menjadi sampel kita dalam mendesain kolom. Setelah kita pilih yaitu kolom 209 ya, di mana di sini data-data desain yang akan kita pakai adalah FC Prime 30 MPa, FY 420, lebar kolom sama tinggi kolomnya sama ya, B sama H-nya. Kemudian 450 mm, tulangan lentur kita diameter 16, tulangan geser diameter 13, selimut beton 40 mili ya, tinggi bersih kolom itu 3500 mm. Nah, terlebih dahulu setelah kita running ya, langkah selanjutnya kita akan mendesain tulangan longitudinal kolom. Di mana apa yang kita butuhkan yang pertama adalah output gaya dalam. Ya, karena otomatis sebelum kita mendesain sesuatu, kita harus memperoleh gaya dalam terlebih dahulu untuk menjadi acuan dalam mendesain elemen struktur ya. Dimana kalau tidak tahu bebannya kita sulit untuk mendesain struktur tersebut apakah dia sudah kuat atau belum. Nah, jadi acuannya kuat atau tidak nanti dari gaya dalam. Nah, gaya dalam yang kita gunakan dalam mendesain suatu tulangan kolom ya. Pada saat ini kita akan menggunakan Pmax ya, P-nya maksimum kita pilih ya, kemudian momen arah X, momen arah Y ya, kemudian yang MY atau M22-nya yang maksimum ya, kemudian M22-nya yang minimum, kemudian M33-nya maksimum, M33-nya minimum, dan aksial yang minimum. Nah, jadi biasanya sebagian perencana juga hanya menggunakan M33 saja, tetapi pada case ini M22 dan M33 maksimum dan minimum itu kita pakai. Nah, untuk mendapatkan gaya dalam tersebut ya, kita dapat melihat klik batang 209 ya, kita bang di sini. Nah, kemudian display ya, display sortable. Kemudian kita cek ya. Kita cek, jangan lupa select load case-nya. Sudah kita pilih, terus kita oke kan. Nah, di sini nanti kita dapat memilih dengan Excel ya, mana P-nya maksimum sama yang minimum, kemudian berapa nilai M22, M33-nya itu kita pilih. Yang kedua adalah M22 maksimum sama minimum, kemudian M33 maksimum dan minimum. Ya. Nah, itu melalui menu filter pada Excel bisa juga. Ya. Menu filter pada Excel. Nah, di sini terlihat ya, setelah kita ekspor ke Excel dengan tadi tampilan SAP tadi kita ekspor ke file ya, ekspor ke table ke Excel.
Nah, didapat seperti ini ya. Setelah didapat, kita klik menu di Excel itu untuk menu sort and filter di sini. Kemudian pada kolom P kita pilih P-nya maksimum, kemudian kita kopikan ke sebelah, kemudian P-nya minimum ya. Kita kopikan ke sebelah juga. Kemudian M22 maksimum, M22 minimum kita kopikan ke sebelah juga. M33 juga ya, maksimum sama minimum. Setelah kita kopikan, yang penting kita sudah mengambil data aksial, data aksial, data momen arah X atau M2 sama M3 ya, M3. Nah, jadi ini data yang ingin kita olah sebagai gaya yang bekerja pada kolom ya. Nah, setelah kita ambil dan rekapitulasi di batang 209 ini, didapat kita simpulkan bahwasanya ini dia, kalau pada saat kolom baris 1 dan 2 ini adalah terjadi pada kondisi aksial atau P maksimum dan minimum. Kemudian nomor 2, 3, dan 4 ini adalah kondisi momen 2 dan momen 3-nya, momen 2 arah maksimum sama momen 2 minimum. Kemudian 2 di bawahnya adalah M3 maksimum dan minimum ya. Nah, setelah kita dapatkan, kita cek terlebih dahulu syarat penampang kolom. Ya, sebenarnya di preliminary design sudah kita desain juga sesuai dengan SFPMK, di mana SNI 2847 2019 pasal 18.7.2.1 menyatakan bahwasannya komponen struktur SRPMK harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ya, di mana dimensi penampang kolom terpendek tidak boleh kurang dari 300 ya. Di sini kolom kita itu tidak ada yang kecil dari 300 penampangnya ya, minimum K2 ya, K2 350. Kemudian rasio penampang terpendek terhadap penampang tegak lurusnya tidak boleh kurang dari 0,4. Nah, kalau kita rasionya 1 ya, antara B dan H-nya ya, lebat besar daripada 0,4. Tapi syarat kolom sebagai struktur penahan gempa sudah oke. Kemudian perhitungan tulang longitudinal ya. Pendulangan utama kolom pada umumnya dicek berdasarkan diagram interaksi ya, atau kapasitas kolom terhadap beban aksial dan lentur. Jadi ingat, konsepnya adalah momen ultimate harus lebih kecil daripada V momen nominal atau kapasitas ya, berdasarkan kombinasi maksimum dan minimum. Pada pengecekan tulangan utama dengan diagram interaksi bisa digunakan dengan software yang namanya SP Column atau menggunakan Microsoft Excel atau dengan manual ya. Jadi pada contoh ini kita akan menggunakan SP Column dan Excel. Nah, sebagai desain awal kita akan menggunakan tulangan dengan jumlah 12 buah diameter 16 ya. 12 buah diameter 16. Nah, ini sebenarnya saat ini sudah ada SP Column yang terbaru ya. Nanti kita coba juga untuk melihat diagram interaksi dari SP Column tersebut. Nah, ini yang lama terlebih dahulu kita bahas ya. Yang pertama kita buka SP Column-nya seperti gambar, kemudian kita masukkan general information ya, input general information, nama projectnya apa, jenis kolomnya berapa, kemudian code-nya menggunakan ICI 318-14, ini linear dengan SNI 2847 2019 ya. Kemudian unitnya adalah metric ya, ininya investigation, oke. Nah, pertama kita kaji dulu dia terhadap acuannya sumbu X, sumbu Y ya, aksisnya terhadap sumbu Y. Kemudian kita oke-kan. Kemudian kita pilih menu input ya, input di sini. Kemudian klik material properties ya, di sini akan terlihat kita masukkan FC prime kita berapa ya, 30 MPa ya, F yield-nya 420. Ketika kita oke kan akan terlihat data properties seperti yang ada di sebelah ya. FC prime kita udah masuk 30 MPa, di mana di sini untuk modul elastisitas dia langsung 4700 upper FC prime ya. Kemudian di sini nilai beta 1-nya juga sudah ada 0,8. Kemudian regangan betonnya 0,003. Untuk baja pun demikian, di mana F yield-nya 420 dan modul elastisitasnya 200.000 MPa ya. Kita oke-kan. Maka selanjutnya kita input penampangnya, bahwasanya di sini kita menggunakan penampang persegi dengan dimensi 450 kali 450 ya. Di mana di sini menunya adalah input section rectangular, di mana di sini juga bisa kita inputkan dimensi 450 dan 450.
Langkah kelima, kita input reinforcement untuk penulangannya ya, atau penulangannya ya, di mana di sini kita merencanakan diameter tulangannya 12, kemudian dimensinya itu diameter 16. Nah, di dalam software ini deform tulangan 16 itu disimbolkan dengan tanda pagar 5 ya. Ini harus diperhatikan. Dan tanda pagar 5 itu bukan menandakan dimensi tulangan ya. Ya, ini kalau dalam milimeter itu menunjukkan diameternya 16. Jadi kita pilih 16 ya, atau yang 16 ini relevan dengan pagar 5. Jadi nanti di bar size-nya kita kasih pagar 5 ya, pagar 5. Kemudian number of bar-nya 12, berarti ada 12 buah tulangan diameter 16 atau pagar 5. Di sini jangan lupa all side equal ya, jadi semua sisi sama, dibagi rata oleh software. Kemudian clear cover untuk selimut beton ya, 40 mili. Bar layout itu rektangular atau tulangannya distribusi persegi ya, bukan spiral atau melingkar. Kemudian di mana untuk cover tuh selimut beton kita cover tuh transfer bar ya. Jadi dia itu jaraknya ke tulangan transversal atau tulangan geser ya. Kemudian kita okekan. Langkah 6 ya, kita akan pilih confinement ya. Confinement atau tulangan transversal juga di sini dinotasikan dengan diameter 13 itu dengan pagar 4 ya. Size itu pagar 4 ya, karena untuk satu di Indonesia itu relevan dengan 13 mili ya. Jadi jangan lupa caranya input, reinforcement, confinement. Kemudian kita pilih confinement-nya berupa tie. Kemudian di sini tie size-nya adalah pagar 4, kemudian kita okekan. Setelah itu kita masukkan beban yang ada di hari hasil sub tadi yang sudah kita kelompokkan berdasarkan aksial maksimum, momen arah X maksimum atau M2, kemudian momen arah Y atau M3 ya. Jadi kita masukkan dulu P dan MY. Jadi tadi kan sudah kita pilih aksis yang kita tinjau adalah ke sumbu Y ya, terhadap sumbu Y, momennya, momen Y. Nah, di sini kita masukkan ke dalam ya, masukkan ke dalam dengan cara menginput angka dan momennya bersamaan ya. Kalau 370 isi di sini, maka Y momennya akan 18. Nah, jadi untuk memudahkan kita, X-nya akan mati lampunya ya, tidak bisa diklik karena nanti tahap selanjutnya pada pengecekan diagram interaksi yang kedua nanti kita pilih terhadap sumbu X, maka Y ini akan otomatis tidak bisa diklik juga ya. Jadi kita bertahap arah yang Y dulu baru yang X. Nah, setelah kita pindahkan ini, dua ini ke sini, nilai ini, nah inilah nanti akan menyimbolkan bahwasanya pada kolom tersebut gaya aksial akan bekerja sama dengan momen lentur bersamaan ya, efek dari eksentrisitas ya, karena beban yang bekerja pada struktur ini bukanlah beban aksial konsentris atau berada di pusat berat plastisnya atau center gravity of column, melainkan itu bekerja sejauh E ya dari pusat massa sehingga menimbulkan momen di situ ya, adanya momen dan aksial yang bekerja bersama-sama. Nah, setelah kita masukkan di sini, kemudian dapat kita lihat hasilnya ya. Untuk menjalankan proses perhitungan, maka kita klik open section capacity, moment capacity ya. Jadi di sini dia lebih dahulu kita eksekusi dulu ya, kita solve ya, execute. Jadi kita akan merunning ya. Kemudian pilih view, kita view, execute view ya. Kemudian pilih PM diagram ya, pilih PM diagram. PM itu adalah aksial dan momen diagram ya, yang positif ya, jadi arahnya nanti ke kanan saja untuk memudahkan kita. Nah, maka akan timbul gaya seperti ini. Nah, bahwasannya kapasitas kolom kita adalah seperti yang ditunjukkan di garis yang di belakang ini ya, yang sebelah dikalikan dengan faktor reduksi ya. Setelah kita kalikan dengan faktor reduksi, kemudian batas atasnya ini aksialnya ya, kemudian batas momen maksimumnya di sini ya. Nah, selama gaya yang sebelumnya kita masukkan ini ketika diplot, ia akan terlihat berada pada kelompok ini ya, berada di dalam kurva diagram interaksi ya, berada di kurva diagram interaksi. Nah, ini
menandakan bahwasanya kapasitas penumpang kolom kita mampu dengan properti yang sudah kita masukkan mampu memikul gaya aksial dan momen yang bekerja ya. Nah, apa yang terjadi ketika titik-titik hasil dari gaya dalam ini berada di luar dari diagram kita ataupun garis batas ini, berarti menandakan kolom kita tidak kuat untuk memikul beban yang bekerja. Maka dari itu, beberapa skenario bisa dilakukan seperti menambah dimensi kolom, menambah tulangan, mutu kolom, ya, dan sebagainya untuk menaikkan besarnya diagram interaksi atau garisnya akan lebih luas lagi kapasitasnya. Jadi sedikit berbeda dengan balok dan plat, ya. Kalau kolom dia bekerja dua gaya sekaligus yang dinyatakan kekuatannya dengan diagram interaksi atau bekerjanya aksial dan lentur secara bersamaan. Kemudian kita dapat melihat kapasitas pada saat aksial dan momen bekerja bersama-sama tersebut batasannya berapa sih? Kita lihat di sini pada contoh pada kita perlu akan mengeluarkan garis ini terlebih dahulu untuk sebagai acuan dengan cara view 2D in 3D view ya. Jadi seperti ini akan kelihatan lebih jelas ya. Kemudian dia akan langsung ada garis lurus ke samping untuk menunjukkan contohnya pada gaya yang kelima ya. Berarti kapasitasnya sangat jauh sekali ya. Istilahnya sangat besar kapasitasnya sehingga kita aman ya. Jadi di sini terlihat juga dari gambar seluruh gaya aksial dan momen berada di dalam diagram interaksi ya. Kalau kita tarik lurus ke samping, kapasitasnya sampai di sini. Segini kapasitasnya. Kita cuma pakai segini. Berarti kolom kita itu masih cukup kuat ya untuk memikul beban yang bekerja ya. Meskipun ditambah lagi, itu pun juga masih kuat. Kemudian untuk interaksi arah YY, tadi kan arah X ya terhadap positif arah X ini ya kita meninjau terhadap sumbu Y tadi kan, berarti yang arah X yang akan bekerja ya. Sekarang kita tinjau terhadap interaksi arah Y, berarti nanti nilai X yang akan kita jadikan acuan ya. Kita isikan data sama seperti diagram yang tadi ya. Pertama kita mengisikan ini ya, kemudian yang kedua nanti kita akan mengisi yang X-nya yang bergantian ya pada kolom ini ya. Terlebih dahulu di awal jangan lupa kita perlu mengisi ininya diganti about axis X ya, about axis X ya, terhadap axis X. Maka ini nanti akan kita ukur ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, maka nanti akan pindah ini menjadi MX ya, MX. Nah, oke. Setelah itu, setelah kita masukkan yang arah X dan arah Y, ya, dan dapat juga diagram interaksinya seperti ini. Kemudian semua arah X dan Y berarti oke, tidak ada masalah, ya. Jadi dapat kita cek nilai-nilai yang mirip seperti diagram yang sebelumnya, ya, yang arah Y tentunya, ya. Ada MY di sini, berarti kalau selanjutnya adalah ini adalah MX ya. Semuanya juga oke, berada di dalam kurva. Kemudian yang kedua kita dapat menggunakan Microsoft Excel, di mana ini kalau saya tidak salah dibuat oleh almarhum Bapak Emin Nur Ilham ya, di mana beliau sudah membuat suatu spreadsheet yang bisa kita pakai juga, di mana di sini kita cukup mengisi yang merah-merah saja dan di sini sudah ada konfigurasi tulangannya. Ya, kita menggunakan 12 diameter 16 ulir ya. Kemudian di sini kita cukup mengisikan FC prime, F yield, lebar kolom, tinggi kolom, tebal selimut, jumlah tulangan, dan diameter tulangan lentur kita. Nah, di sini tinggal kita isi. Setelah itu kita lihat ya hasilnya. Kita isikan nilai-nilai kondisi aksial maksimum ya, yang seperti apa yang ada pada tabel tadi. Yang dimana di sini langsung kita isikan arah X terlebih dahulu ya, kemudian arah Y ya. Jadi tadi kan 370 18, nanti 370 7 ya. Jadi bergantian mengisinya seperti kita mengisi pada SP kolom tadi
ya. Cuman di sini karena penampangnya simetris, kita bisa masukkan semua serentak, sehingga terlihat juga di sini bahwasanya diagram interaksi kita itu lebih kuat ya, ataupun daya yang bekerja itu berada di dalam kurva diagram interaksi, sehingga hasil SP kolom maupun hasil dari uh, manual ataupun Excel itu sama-sama menunjukkan kolom kita kuat ya. Nah, di sini untuk versi terbaru daripada SP kolom ya, prosedurnya mirip ya. Kita menggunakan ICI 3814, kemudian juga kita pakai pilih metrik ya, satuannya metrik bukan English. Kemudian bar setnya kita define-kan, default-kan saja, tipe confine menyatai. Kemudian di sini momen capacity ya, momen capacity. Itu yang kita pilih. Kemudian isi print kita masukkan ya, apakah 30 MPa, SDO kita 420 ya. Kita pilih dulu terhadap about axis Y ya. Jadi nanti momennya itu arah Y ya. Dari sumbu X arahnya Y, sumbu Y gitu kan. About sumbu Y. Kemudian consider cylinder ini kita kosongkan. Isi projectnya apapun ya. Kolomnya kolom K1, contohnya K1, engineer-nya kita isi sembarang ya. Kemudian kita cek di sini define hasil define kita ya. Di sini sudah terlihat ya, untuk frame kita udah betul, modul isolasi kita sudah betul. Kemudian stresnya 25,5 beta 1 ya, untuk mencari tinggi blok tegangan tekan beta 1, kemudian regangan uh, desak daripada beton ya, regangan beton itu 0,03 oke oke. Jadi define sudah, baja pun sudah terlihat di sini modul elastisitas dan regangan tarik baja ya, ini sudah terlihat juga. Kemudian ini faktor reduksinya sudah ada di sini juga ya. Kemudian, nah ini untuk keterangan diameter tulangan ketika kita konversi ke mili ya. Jadi ini perlu diperhatikan untuk petunjuk ya. Kalau eh, bintang 4 itu dia 12 atau konversinya ke 13 mili diameternya ya. Jadi kalau bintang 5 itu adalah diameter 16 ya, dan sebagainya. Ini pendekatan ya. Ini diameter dalam mili, ini adalah notasinya ya, tanda pagar. Kemudian nanti bisa juga kita masukkan apa namanya, load ya. Di sini load case-nya perlu kita masukkan, perlu apa tidak. Ini petunjuknya ya. Kita dapat memasukkan load case sesuai dengan ICI ya. Kemudian kita masukkan penulangannya, bahwasanya di sini tinggi kolom kita 450, lebarnya juga 450. Ya, di sini all side equal ya, sama seluruh sisi. Kemudian kita rectangular. Nah, jumlah tulangan kita tadi kan 12. Jadi bar kita tadi kita pilih dimensinya itu adalah untuk tulangan longitudinalnya itu adalah 5 ya. 5 itu ekuivalen dengan diameter 16, kemudian clear cover kita 40, itu transfer bar ya. Kemudian tulangan geser kita tadi adalah tulangan 13 ya, tulangan 13. Oke. Setelah itu sudah masuk semua. Di sini kelihatan juga ya, minimum clear bar spacing ya, cara antar spasi tulangan juga keluar. Kemudian gross area ya, gross areanya luas penampang kolom. Kemudian luas tulangan kita udah juga ada informasinya di sini. Kemudian di sini ada row juga ya, bahwasanya rasio tulangan terhadap gross ya, nilainya 1,19 ya. Sebenarnya di SMI dipersyaratkan 1% sampai, ada yang sampai 8% ya, ataupun ada yang lebih safe itu sampai 6% ya. Karena adanya lapping, jadi nanti karena adanya lapping pertemuan antar tulangan yang menyebabkan ada kalanya jumlah tulangan pada sambungan tersebut luasnya 2 kali lipat, maka untuk lebih aman row ini di bawah 3%, di bawah 3%. Nah, setelah itu oke, kita masukkan loadnya ya. Kita masukkan loadnya.
apakah perlu apa namanya axial load apa tidak ya. Jadi setelah kita coba masukin ya, kemudian dapat kita setelah dimasukin beban, kita masukin, kita solve ya. Kemudian kita dapat melihat arah positif saja untuk gambaran kita ada dapat diagram. Nah, ini belum kita masukkan bebannya ya. Caranya mirip seperti nilainya apa yang kita masukkan pada versi yang lama ya, versi yang lama. Nanti akan terlihat daerahnya di sini, maka sudah dapat diagram interaksinya. Terus apa yang data yang kita butuhkan? Data yang kita butuhkan nanti sama ya, berupa tabel ya, import tabel. Jadi nanti akan keluar posisi-posisi yang mirip seperti ini. Nah, ini ya, pada saat gayanya pada titik 6 ini atau kayak gaya kombinasi aksial dan lentur yang 6 ini, berapa sih bekerja kapasitasnya. Nah, ini data-data ini kita butuhkan nanti untuk report ya. Report dari si SP kolom. Ya, nanti kita dapat melihat hasil reportnya, kita coba masukin bebannya saja dulu. Ya, contohnya ini ya, kita menggunakan beban aksial oke 370, 370, kemudian 1050, 384, dan 58, 388, kemudian yang terakhir di 954. Nah, setelah itu kita masukin juga yang terhadap aksis Y ya, karena X-nya Y yang kita pilih, berarti momen dua-dua yang kita masukkan di sini 18 ya, sama kan ya, 954 berarti lawannya 40, 388, 37, 958 itu 9 ya. Kita masukkan di 1050 itu 2, 2,2, kemudian 384 itu tadi 12,2, 388 itu berarti 37,5 ya, 384 ya, 384 ini, 384, 384, di sini 958 dulu kita masukkan, 958, 9,4, 954 itu 40, 40, 370 ya, ini 370. 370 berarti di 18,2. Nah, supaya lebih mudah, tinggal langsung dimasukkan saja eh, di sini untuk koma titik ya. Berarti 37,5, 9,4, 40,
2,2 ya. Oke. Nah, setelah itu semua sudah kita masukkan sesuai dengan aksial dan lentur yang bekerja ya. Maka kita oke kan. Kita running. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, terlihat nih gayanya bekerja di sini ya. Kita pilih yang positif. Setelah kita pilih yang positif, ya terlihat ya bahwasannya di sini eh, gaya yang bekerja itu berada di dalam kurva ya, sama dengan yang lama ya. Nah, di sini yang kita perlukan. Nah, di sini perlu kita report nih. Nah, report. Nah, dapat kita lihat hasil reportnya. Nah, mana yang kita gunakan untuk perhitungan? Nah, ini dia. Pada saat apa namanya, beban 388, momennya 37, ternyata di penampang kolom kita pada saat beban aksial 388 mampu dia memikul beban sampai 299. Sementara yang di sini hanya 37 ya. Maksud yang lain-lainnya semuanya besar sekali kapasitasnya dibandingkan dengan momennya. Jadi data ini nanti yang kita gunakan di dalam perancangan dimensi kolom ataupun mendesain tulangan kolom. Kita lanjutkan. Kemudian di Excel juga sama ya, datanya bisa kita peroleh pakai juga ya. Tapi monggo apakah pakai SP kolom ataupun pakai Excel. Kemudian kita lakukan cek kontrol terhadap syarat rasio tulangan spasi ya. Jadi rasio tulangan menurut SNI 2847 2019 itu tidak kurang dari 1% dan tidak lebih daripada 6% ya. Jadi untuk K1 dan diperoleh arahnya ya untuk ini nilainya adalah yang K1 itu 1,19% ya. Untuk K2 kan 350 ya. Maaf nih tulisannya masih K1. Untuk K2 kan 350 kali 350 maka rasionya 1,6%. Berarti masih oke ya. Jadi saya sarankan juga setidaknya rasio kita itu kecil daripada 3% ya. Maksudnya yang 6% ini yang betul-betul clear. Karena pada sambungan nanti pada pas sambungan tersebut akan ada dua pertemuan antara dua besi yang disambung dengan penyambungnya. Otomatis di sana luasnya akan jadi 2 kali lipat. Ya. Sehingga nanti dapat menyebabkan rasio tulangan kita akan menjadi 2 kali lebih besar. Ini masih aman ya. Kemudian spasi tulangan pun kita cek ya, harus lebih besar daripada diameter batang atau tidak kurang daripada 25 mili. Ya. Ini jarak antar tulangan. Dengan persamaan ini dapat kita lihat hasilnya 93,3 itu lebih besar daripada 25. Jadi pada saat kita menggunakan SP kolom tadi ini otomatis sudah kelihatan ya. Spasi antar tulangannya oke apa tidak. Sama rasio tulangannya oke apa tidak. Kemudian untuk yang kolom yang K2 ya juga dapatnya 60 itu juga lebih besar daripada 25 mili ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tidak mutlak 25 mili ya, tergantung juga nanti maksimum course agregat size di lapangan berapa sih agregat maksimum yang digunakan untuk membuat beton. Nah, maka itulah yang dipakai ya, dipakai dalam menjadi acuan jarak antar tulangan. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya tulangan lebih rapat daripada diameter tulangan, diameter maksud saya itu diameter agregat kasar, maka nanti agregatnya nggak bisa masuk ke dalam melewati tulangan tersebut, terjadilah efek saringan mekanik di situ. Ya. Oke, berarti secara kapasitas kita menggunakan 12 buah diameter 16 itu mampu untuk memikul gaya dalam yang bekerja ya. Setelah kita tentukan itu oke, maka lanjut ke syarat pengecekan selanjutnya yaitu pengecekan syarat kolom kuat balok lemah ya. Jadi sesuai dengan SNI 2847 2019 kekuatan kolom harus memenuhi sebagai berikut ya. Bahwasanya sigma momen nominal kolom harus lebih besar daripada sigma momen nominal balok ya. Nanti di sub juga bisa kita cek. Kemudian kekuatan nominal itu apa? Kekuatan nominal adalah kekuatan elemen struktur sebelum dikalikan dengan faktor reduksi ya. Jadi faktor reduksi itu semacam faktor keamanan ataupun untuk memastikan adanya kelebihan. Jadi struktur kita nggak desain pas-pasan gitu ya. Kemudian mekanisme kolom kuat balok lemah pada join interior pada kolom K11 arah XX kita ilustrasikan sebagai berikut. Kita perlu adanya
satu buah sampel kolom bawah, kolom atas, kemudian baloknya kiri dan kanan ya untuk mengecek kolom kuat balok lemah ya, juga perlu balok dan kolom di sini. Nah, untuk mekanisme ini di sini sudah diambil ya, kita menggunakan kolom titik di titik 9 ini yang akan kita posisinya ya, bahwasanya ini adalah kolom bawah, kolom atas, kemudian balok kiri dan balok kanan. Ini pada join 9. Ya, kalau kita lihat di subnya di titik ini ya, pada join 9. Jadi kalau kita lihat di sini juga bisa terlihat bahwasannya, nah, pada sini dia. Satu, ini kolom bawah, kolom atas, balok kiri, balok kanan. Nah, ini kita akan coba cek sistem SCWB ya, strong column weak beam. Kemudian kita dapat menentukan, kita tentukan terlebih dahulu ya nilai momen nominal yang diambil dari kolom yang bertemu pada join lantai 1 ya. Nah, tadi kan kolom 209 ya, di atasnya 210 nih ya. Ini kita ambil seperti kita mengambil gaya pada diagram interaksi tadi. Tetapi sekarang kolomnya ada dua ya, bagian bawah dan bagian atas ya, kolom 209 dan 210 ya. Jadi kalau kita lihat kembali, oke, nah ini ya kolom 209 dan 210. Nah, ini akan kita cek sebagai memastikan kolom kuat balok lemah. Nah, untuk momen nominal sendiri, ini kan baru gaya dalam ya. Ini baru gaya dalam. Untuk momen nominal sendiri kita peroleh dengan menggunakan SP kolom atau Excel tadi ya. Yaitu dengan mencari momen nominal yang terendah daripada beban aksial terfaktor, kombinasi beban aksial terfaktor. Beban aksial terfaktor untuk masing-masing arah join di kolom K1 ditabelkan sebagai berikut ya. Sudah kita lihat. Selanjutnya hasil momen nominal dapat kita lihat di gambar-gambar selanjutnya ya, dengan menggunakan output dari SP kolom ya. Ini SP kolom untuk ini gaya dalam sub untuk kolom 209, ini adalah gaya dalam sub untuk kolom 210. Selanjutnya ini hasil SP kolom untuk arah X ya, dan untuk kolom 210 dan 209. Nah, setelah kita plotkan ya gaya-gaya ini kolom 210 terlebih dahulu ya ke dalam sini ya. Ini gaya dalam dari sub ya. Kemudian yang kita inputkan di SP kolom yang di report tadi yang bagian ini ya, ini dia yang kita pakai ya. Ini dia yang kita pakai. Ini kita inputkan manual dari sub. Nah, ini adalah yang keluaran dari SP kolom ya. Ini kapasitasnya, ini diagram interaksinya atau posisi titik garis yang bekerja dengan gaya dalam posisi aksial yang sama. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya terlihat di sini contohnya titik 2 ya. Titik 2 berarti kira-kira aksialnya contohnya 1000 ya. Berarti momennya di 300 seperti itu. Nah, terlihat di SP kolom juga titik 2 ya, 1000 ya. Momennya sebesar 2 pada awalnya, tapi kapasitas sebenarnya itu adalah hampir 300 ya kapasitasnya. Momennya cuma 2 ya, yang bekerja kapasitasnya 297. Nah, setelah itu dari diagram interaksi ini kita simpan dulu ya, kemudian kita lanjutkan ya untuk yang kolom 209 ya. Ini tinggal kita copy paste saja untuk yang kolom 209, lakukan hal yang sama ya. Nah, kemudian seperti ini ya. Nah, ini yang dari kolom 209 ya. Ini yang dari subnya, kemudian ini yang sudah diolah oleh SP kolom ya. Nah, untuk itu untuk arah YY, ini arah X tadi ya, sekarang arah YY ya, arah YY juga lakukan hal yang sama. Nah, jadi kita akan melihat nih, pilih salah satu ya. Kalau karena simetris maka kapasitasnya tidak jauh beda ya, kapasitasnya akan sama. Kita lihat di sini, kita pilih momen yang terkecil, momen kolom yang terkecil untuk menghitung hubungan balok kolom ya. Kemudian diambil nilai 205 ya, dibandingkan yang lain ini yang paling kecil, kapasitasnya paling kecil. Kemudian yang kolom 209 juga sama, yang terkecil adalah 228 ya, 228.
228 ya, 228. Oke. Ini akan kita pakai untuk menjadi acuan nilai terkecil dari momen ataupun kapasitas daripada kolom. Nanti akan kita bandingkan dengan momen yang terjadi pada balok, kapasitas yang terjadi pada balok. Sehingga untuk nilai momen nominal kolom diperoleh dengan menyumlahkan nilai VMN terkecil arah X dan arah Y untuk masing-masing arah ditabelkan sebagai tabel berikut ya. Arah X itu 200, yang atas itu 205 ya. Yang bawah 228, kemudian yang Y juga 205 dan 228 ya. Karena ini simetris ya. Ini simetris ya. Maka apa namanya? Kalau kita simetris, maka dapat kita tentukan nilai untuk sigma momennya ya. Jadi kenapa nilainya sama? Karena dia simetris ya. Jadi kapasitasnya sama. Maka didapat di sini sigma momen kita adalah 434 ya, arah Y juga 434. Kemudian kita tentukan momen nominal balok ya, jumlah kekuatan lentur balok yang merangka ke muka join ya. Jadi dia akan merangka ke muka join, di mana sigma momen balok dihitung dari penyembelahan momen pada muka join kanan dan kiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita sudah menentukan di awal bahwasanya balok kita adalah 4D16 ya. Lebih dahulu ini untuk tumpuan momen nominal balok negatif ya, yang bagian atas. Maka luas selangannya adalah yang kita pakai pada perancangan balok sebelumnya 4D16. Untuk luasannya adalah 804,28 mm persegi. Setelah didapatkan luas tulangan, kita dapat menghitung tinggi blok tegangan tekan ya, ekivalen ya, di mana rumusnya adalah AS kali FY per 0,85 FC prime kali D. Kita masukkan AS-nya ya, kita masukkan FY ya 0,85 kali FC prime dikali tinggi efektif, maka dapat nilai A kita ada 229,97 mm. Setelah didapat nilai A, maka kita hitung momen nominal atau VMN sama dengan V dikali AS kali FY dikali D dikurangi 0,5 kali A ya. Ya, kita masukkan, maka didapat nih sigma VMN kita atau kapasitas balok adalah 129.820.177 Newton milimeter. Nah, ketika kita konversi ke kilonewton ya, kilonewton meter, maka didapat jadinya adalah 129 kilonewton meter. Itu untuk balok tumpuan kanan ya, arah negatif. Kemudian sama halnya kita tentukan juga yang tumpuan kiri positif, ya tumpuan kiri positif. Bahwasanya kita menggunakan di tumpuan kiri itu adalah 2D16. Dengan cara yang sama nanti kita dapat menghitung A dan VMN. VMN-nya menjadi dapat dihitung sebesar 64.906.861 Newton milimeter. Kemudian untuk balok tumpuan kanan juga sama ya, tumpuan kanan positif ya. Kita menggunakan 2D16 ya pada desain balok di atas sebelumnya ya. Dimana terlebih dahulu kita hitung nilai A, kemudian VMN ya, kita dapat nilai yang sama seperti yang di tumpuan kiri ya. Kemudian yang terakhir adalah tumpuan kiri yang negatif ya. Kita menggunakan 4 diameter 16 ya. Hasilnya VMN juga dapat kita hitung. Sehingga dapat kita tabelkan ya. Untuk balok B1 arah XX ya. Itu tadi momen nominal di kiri ya 64.906.861. Yang momen nominal kanannya adalah 129.820.177 ya. Nah, di sini ada syarat untuk mengkalikan faktor 1,2 kali momen nominal gabungan ya. Jadi ini setelah kita tambahkan, maka kita kalikan sebesar 1,2, maka didapat nilainya adalah 233. Begitu juga untuk arah Y ya. Kita dapatkan nilai yang sama ya. Ingat untuk syarat kolom kuat balok lemah ya, syaratnya itu adalah sigma momen dari kolom harus lebih besar daripada 1,2 kali momen nominal balok ya. Jadi di sini tadi dari momen nominal kolom kita 434 kilonewton ya. Ternyata di sini juga lebih besar ya dibandingkan 1,2 kali MNB ya, balok. Momen balok itu sudah 233. Di mana rasionya adalah sebesar 0,54. Berarti oke ya. Berarti balok lebih lemah daripada kolom ya. Jadi itu adalah syaratnya. Karena kenapa? Jangan sampai kolomnya runtuh duluan ya.
Jadi balok emang diset untuk terjadi kegagalan lebih awal dibandingkan kolom. Meskipun dia tidak runtuh, tetapi balok tersebut mengalami proses kegagalan struktur lebih awal dibandingkan kolom. Ya. Jadi ketika hasil ini sudah tercapai, maka syarat strong column weak beam sudah oke. Okay. ISAP juga dapat kita cek ya secara otomatis ya. SAP telah menyediakan fitur kontrol otomatis untuk hal tersebut ya, pengecekan balok kuat pada SAP. Ini dapat kita cek dengan mengeklik design ya, di sini design concrete frame design, kemudian design display info ya. Kita klik ini. Kemudian nanti pada tampilan ini kita pilih menu 6/5 dalam kurung ya, medium beam column capacity ratio. Ketika kita oke kan kelihatan nih rasio-rasio kolom terhadap balok di sini ya, semuanya tidak ada yang lebih daripada satu ya. Kalau dia lebih daripada satu berarti menunjukkan balok kita yang lebih superior dibandingkan kolom. Nah, berarti untuk skema ini juga sudah oke.